kurang lebih 3 miliar lah untuk kelinci aja. Ya tuh kalau dibandingin jauh banget ya. Kalau yang Ini beratnya 0,9 atau 1 kilo lah ya. Dengan maksimal kalau ini ya 10 kilo, berarti ini 10% ya nih. Halo bro. Apa kabar? Kabar baik. Gimana sekarang? Masih jadi pengusaha kelinci? Alhamdulillah masih berlangsung. Sekarang lo udah jadi lebih besar ya? Bisa diceritain nggak sih sekarang prosesnya tuh gimana sampai tahapan ini? Ya, alhamdulillah The Bachelor Rabbitry sampai dengan sekarang masih terus berkembang, dan kita sekarang sudah berkembang menjadi satu korporasi dengan adanya partner menjadi The Bachelor Corp, di mana saya dengan tim saya mengembangkan banyak jenis ya. Kalau dulu mungkin saya lebih spesialisasi hobinya untuk ke jenis kelinci Nederland Dwarf. Namun sekarang karena banyaknya permintaan pasar dan juga ekspor, kebetulan kita mulai mengembangkan ke jenis-jenis kelinci yang sifatnya kelinci pedaging. Dan banyak juga jenis kelinci giant yang memang diminati oleh peminat dari luar negeri. Sekarang populasi sudah berkembang total kurang lebih sekitar 500 ekor dengan kapasitas kandang di sini lebih dari 800 kandang lah ya, dan sedang berkembang terus karena beruntung kita sekarang mempunyai mitra-mitra yang bergabung di kita dan housing bersama di area kita juga. Jadinya pastinya kandangnya akan terus bertambah dan semoga juga produktivitasnya juga akan semakin bertambah. 500 itu untuk yang jenis apa atau keseluruhan? Tadi kan lo dibilang beberapa jenis, ada yang untuk pedaging, kemudian hobis. Yes. Nah 500 itu angka keseluruhan atau seperti apa perinciannya? Untuk spesifikasi jumlah, jadi kita sekarang ini lebih banyak kalau dibilang tuh 70% di jenis kelinci pedaging. Nah sekarang ini ada 3 jenis yang lagi kita kembangin banget, yaitu adalah pertama jenis kelinci giant, yaitu Transylvanian Giant, kedua ada Checkered Giant, dan juga yang ketiga ada New Zealand White. Nah New Zealand White ini adalah mid type ya, dia sebenarnya bukan giant, tapi yang kita kembangkan adalah jenis New Zealand White yang dari Eropa. Jadi bentuk dan tipenya berbeda ya dengan yang lain dari USA. Nah kedepannya kita akan coba ngembangin lagi ke jenis yang lain, yaitu adalah French Lop yang kemungkinan akan hadir di tahun 2022 ini. Selain itu ya, sisanya adalah kelinci hias, yaitu ya seperti biasa yang saya kembangkan dari dulu adalah jenis Nederland Dwarf. Jadi dan juga Holland Lop. Nederland Dwarf. Ini Nederland Dwarf. Kalau yang kelinci pedaging yang ekspor itu seperti Iya. apa? Transylvanian Giant. Nah kita punya sampelnya nih, boleh kita ambil nih. Bobotnya dia lebih dari lebih dari 10 kilo kalau dalam kondisi bagus ya. Artinya ini termasuk ras yang cukup berat dengan komposisi giant, tapi dagingnya juga sangat berisi. Itu perbandingan sama yang hias berarti ya? Iya tuh kalau dibandingin jauh banget ya. Kalau yang Ini beratnya 0,9 atau 1 kilo lah ya. Dengan maksimal kalau ini ya 10 kilo, berarti ini 10% ya nih. Gitu. itu untuk yang ekspor. Ini untuk ekspor. Untuk ekspor sendiri, kuantitasnya per bulan berapa? Kuantitas itu sebenarnya hitungannya bukan per bulan. Karena kita di sini ada instalasi karantina sendiri, artinya kita mempunyai kapasitas untuk bisa mengirimkan kelinci sebanyak 500 ekor. Tapi biasanya kita juga membatasi, artinya dalam jumlah yang lebih proper lah, artinya dengan maksimal kurang lebih 200 ekor kita punya populasi untuk ekspor, untuk kirim gitu. Kalau ditotalin secara value
Secara value-nya untuk 200 ekor itu tergantung jenis kualitas kelincinya. Kalau misalnya dengan jenis kelinci seperti Transylvanian ini yang dimana range harganya mulai dari $500 sampai ke $1.000 gitu. Artinya tergantung kualitas dia lagi ya. Itu value-nya bisa di atas angka ya 2 miliar kurang lebih. Sekali kirim. Dan per bulan atau sekali pengiriman itu durasinya berapa antar tiap pengiriman? Durasi pengiriman nggak tentu, tapi kita menargetkan sebulan itu kurang lebih 200 ekor ya, gitu. Karena memang demand-nya masih sangat tinggi. Berarti total kalau di value keseluruhan nih antara si kelinci pedaging yang ada saat ini sama kelinci hias yang di sebelah lo ya jenisnya. Netherland Dwarf. Total ada berapa value-nya? Value populasi ya, itu kurang lebih di sini kurang lebih 3 miliar lah untuk kelinci aja. Gabungan antara si pedaging dan juga hias gitu. Ceritain dong, lo bisa ngekspor gimana sih dan pasar yang sekarang jadi tujuan utama permintaan ekspor lo? Oke. Gimana? Jadi sebenarnya ekspor itu mungkin gue lebih paling belakang lah ya untuk mengikuti pasar ekspor. Sebelumnya lebih kepada mungkin gue banyak permintaan lebih ke teman-teman breeder juga sesama di Indonesia yang memang mereka punya pengiriman ke Malaysia ataupun ke Pakistan gitu. Kita lebih ngesup lah gitu. Nah, tanpa kita berperan langsung dalam kerjasama bisnisnya dengan pihak luar. Namun makin kesini ternyata permintaannya makin tinggi gitu, terutama dari beberapa negara juga kan. Nah, karena permintaan itu mereka tinggi dan juga mereka menghubungi kita secara langsung, ya akhirnya kita komunikasi secara langsung untuk bisa membangun mutual business yang memang kita tuju gitu. Artinya si pihak-pihak dari luar ini akhirnya mereka nyarilah ke semua breeder kalau dibilang ya, ke semua breeder dia melalui Facebook, Instagram ataupun dia gigit lagi Instagram dan juga sosial media lainnya. Artinya mereka semua melihatlah potensi-potensi dari para peternak-peternak di Indonesia. Mereka melihat kualitas kelincinya si peternak, mereka melihat kualitas kandangnya peternak dan juga tata cara manajemennya. Terlebih kelinci-kelinci yang kita impor, kita punya adalah impor. Jadi mereka juga melihat sisi itu ya. Mereka mau mempunyai kelinci memang notabene adalah line yang dari kualitas impor. Kurang lebih gitu. Ini kotor dulu ya. Soalnya berat banget ini tuh. Oh my god. Nah, ini aja nih enak. Sip. Oke, berarti gua orang awam untuk kelinci pedaging yang lo ekspor tadi harganya berapa? $500 sampai $1.000. $500 sampai $1.000. Iya. Sebenarnya itu kelinci yang sama buat konsumsi dalam negeri kayak misalnya sate-sate kelinci. Berbeda. Beda. Sangat berbeda. Jadi kalau kelinci yang dipakai di harian untuk di restoran atau di pedagang sate gitu kan, mereka menggunakan kelinci jenis lokal, di mana kelinci jenis lokal itu sebenarnya hasil mix breed yang memang udah antah berantah lah gitu ya, artinya asal mixing lah gitu, tapi memang diperuntukkan untuk potong gitu. Berarti ini asalnya indukannya dari impor juga? Yang mana? Yang untuk kelinci ekspor? Nah, untuk kelinci ekspor semuanya dari impor. Konsumen terbesar dari mana tadi permintaannya untuk ekspor sendiri? Sampai dengan sekarang permintaan terbesar tuh ada di negara Filipina dan juga mulai berkembang ke Arab juga ya, ke daerah Timur Tengah sana ya, gitu. Oke. Untuk ekspor sendiri yang kita tahu kan nggak gampang proses segala macamnya. Lu bisa ceritain sedikit nggak gimana ceritanya sampai bisa lolos ke tahapan atau oke, ekspornya keluar deal? Kan kita tahu sendiri untuk karantina, untuk masuk hewan keluar masuk itu bukan sesuatu yang gampang dan nggak semua orang bisa. Betul. Ceritanya gimana? Oke. Jadi kalau dibilang kita boleh berbangga hati dan merasa cukup terbantukan oleh
dinas-dinas terkait dan juga pemerintah daerah ya. Artinya mereka sangat concern untuk melihat potensi-potensi dari setiap pengusaha ataupun juga peternak kelinci khususnya. Nah, karena banyak rekomendasi dari mereka dan juga hasil survei mereka, mereka pun mendukung dengan melengkapi apa yang kita butuhkan untuk sebagai persyaratan ekspor. Nah, salah satunya persyaratan ekspor itu adalah si pengusaha ataupun si breeder harus mempunyai instalasi karantina hewan, yang dimana memang itu diwajibkan oleh beberapa negara. Si peternak harus memiliki instalasi karantina hewan. Kalau dia nggak punya, berarti dia nggak bisa kirim atau dia nggak bisa melakukan ekspor. Tapi beberapa negara masih memperbolehkan untuk mengirim via langsung dengan karantina di ini ya, di airport gitu. Jadi beberapa negara aja yang mempunyai peraturannya agak strict gitu. Berarti untuk dari kita sendiri, regulatornya sendiri, itu mewajibkan untuk lo yang mau ekspor harus punya karantina sendiri. Yes, karantinanya sendiri juga untuk jadi karantina untuk satu peternakan itu harus ada tahapan khusus berarti ya? Betul. Jadi kita juga melalui proses seleksi, proses survei. Dia melihat pertama adalah kelayakan bangunan, terus status kepemilikan bangunan. Artinya kalau memiliki bangunan, artinya sebuah peternakan ini atau perusahaan ini sangat siap untuk melakukan bisnis di kemudian hari dan akan terus sustain dan continue. Nah, kedua, fasilitasnya harus memenuhi standar, artinya harus bersih, harus rapi, dan juga kalau dibilang sekarang ada namanya biosecurity. Jadi dia harus melalui tahapan-tahapan itu juga. Terus bagaimana tempat pembuangan kita, terus persyaratan juga dari lingkungan, izin tetangga, daerah, dan juga sebagainya ya. Gitu. Artinya kita sebagai pengusaha peternakan harus tetap menjaga lingkungannya, menjaga daerah gitu kan. Makanya semuanya diseleksi secara detail dan berkala oleh dinas. Oke, kalau yang lo pegang sekarang masih jenis yang sama kayak tadi? Ini masih sama, ini jenis Netherland Dwarf, warnanya broken black. Kalau tadi warnanya orange gitu. Untuk proses ekspor, impor, dan bisnis segala macam, lo pernah menemui kendala sih, rugi ataupun apapun? Oke. Kalau dibicarain rugi dalam bisnis kelinci atau hewan gitu ya, artinya kita pasti akan plus minus lah. Tapi tujuan kita adalah gimana caranya bisa memproduksi mereka lebih dan lebih lagi. Nah, kalau ditanya dukanya, kadang-kadang tuh kita nggak bisa mencegah, di mana kita udah menjaga kesehatan, kebersihan, tapi akan ada aja gitu. Karena mereka juga hewan yang juga sifatnya rentan akan bakteri kan. Nah, jadi banyak banget kita menemukan di saat musim-musim pendingin seperti dari September sampai pokoknya bulan Berber ya, musim hujan, itu artinya kelembapannya sangat tinggi. Hampir di setiap peternakan hewan ataupun juga kelinci itu rentan banget kelinci sakit, yaitu kembung dia. Dari mana mulanya? Pasti dari bakteri, entah itu dari makanannya yang akhirnya dia menimbulkan bakteri dan lain-lain. Dan akhirnya sering sekali kita menemukan kematian, dan terutama kematiannya adalah di anak-anak yang belum lepas sapi gitu. Mungkin karena masih malnutrisi dari induknya ataupun juga si anak itu sendiri gitu kan, belum cukup cocok dengan pelet yang dia konsumsi gitu. Nah, banyak banget gitu. Tapi setiap kali kita mengalami kematian dalam artian satu induk, nah, goal kita lah gimana caranya kita terus bisa meningkatkan. Jadi artinya kalau mati satu harus bisa punya lahir 5. Jadi setiap kali itu bergulir ataupun ada kematian, selama masih ada kelahiran, insya Allah kita masih dalam taraf yang aman lah. Berarti untuk karantina sendiri itu ada kayak misalnya semacam kesehatannya di vaksin, ataupun lo punya dokter hewan sendiri atau ada yang kontrol dari pihak di luar lo sendiri, itu ada seperti itu nggak? Nah, persyaratan untuk instalasi karantina hewan itu adalah kita mempunyai dokter yang memang kita sudah kerjasama dan diwajibkan dan terdaftar oleh dinas ya. Artinya sebelum pengiriman akan ada yang namanya pre-shipment, dan sebelum pre-shipment ada lagi namanya karantina selama sebulan. Nah, di situ ada dokter yang memang menangani
untuk kelinci-kelinci yang akan dikirim. Artinya mereka dicek kesehatannya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir hingga pre-shipment ya. Nah, jadi memang perlakuan-perlakuannya lebih kepada pengecekan, terus lebih kepada vitamin. Karena di kelinci, kalau boleh dibilang belum ada vaksin yang kita gunakan. Tapi kalaupun ada injeksi yang kita lakukan adalah sifatnya lebih kepada untuk bakteri ya. Jadi seperti penyakit cacing ataupun bakteri yang lainnya gitu. Jadi untuk yang mau menghubungi atau tertarik nanya-nanya lebih lanjut soal kelinci, tinggal kemana nih? Bisa akses kemana paling? Oke, kalian bisa search di The Bachelor Corp di Instagram ataupun juga di Google Maps kalau kalian mau mampir. Jadi kalian tinggal searching aja di Google. Oke, nanti linknya mungkin kita sertakan di caption ya. Thank you bro, selamat dan sukses. Bye.